Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan kita sampaikan. Pada kesempatan ini kita kembali berkumpul untuk menyeluruhkan aktivitas kita kajian. Yang pada kali ini kita akan mengambil topik komunikasi global. Seperti dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, agama adalah nasihat atau komunikasi. Sahabat bertanya, terhadap siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, terhadap Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, pimpinan kaum muslimin dan umatnya. Dan untuk panjangnya nanti Pak Muhammad akan menjelaskan. Ya, waktu dan tempat akan disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa bertemu lagi dalam forum kajian tasawuf. Sudah lama kita bertamasya menyusuri sisi-sisi dasar atau hakikat dari apa yang disebut agama atau Islam, baik melewati informasi Qur'ani atau hadis atau dengan akal dan hati nurani kita di dalam menanggapi apa yang dinasihatkan, apa yang dipesankan Allah kepada hamba-Nya sesuai dengan respon kita terhadap kenyataan kehidupan ini, bahwa hakikat hidup adalah pengabdian, dan pengabdian itu membutuhkan cara atau teknis. Semua teknis di dalam kita mengabdi, terangkum di dalam bagaimana kita berkomunikasi dengan semua wujud yang ada. Adalah cara kita berkomunikasi. Jadi agama itu sendiri adalah komunikasi. Kata nasihat dalam sebuah hadis, nasihat dan sebuah hadis, hadis nasihat. Kata nasihat itu tidak sebagaimana nasihat dalam pengertian bahasa Indonesia, yaitu memberi advice. Ya. Tidak. Karena ketika Rasulullah mengatakan ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat. Sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa Rasulullah? Lillah, untuk Allah. Kalau kata nasihat ini kita artikan adalah memberi advice, tidak mungkin kita memberi advice kepada Allah. Selanjutnya wali kitabihi, ya, setelah kepada Allah kemudian kepada kitabnya, yaitu undang-undangnya. Bagaimana kita bisa memberikan nasihat atau advice kepada Al-Quran atau kitab suci yang lain? Dan kalau nasihat diberi arti advice, kemudian mau dirasulihi kepada Rasulnya, baru kepada wali a'immatil muslimin, kepada pimpinan-pimpinan orang Islam, wa ammatih, dan umatnya, orang awam daripada orang-orang yang beriman, orang-orang
muslim. Maka ternyata nasihat itu bermakna komunikasi. Sesuai dengan hadis yang lain, ad-dinu muamalah. Jadi muamalah itu komunikasi, berhubungan, berdialog, hubungan dialogis, berinteraksi. Maka nasihat di situ juga berarti berkomunikasi. Tapi komunikasi yang bagaimana? Komunikasi murni. Komunikasi murni itu yang bagaimana? Kita menjadi sebuah hayat. Ketika kita diciptakan oleh Allah dan dibuat kita bersuku dan berbangsa, berjenis-jenis, tidak hanya bersuku dan berbangsa dalam kelompok komunitas sosial, tapi juga dalam kelompok kepentingan, dalam kelompok budaya, ras, tradisi, agama, dan sebagainya. Ya Yunas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk apa dibuat berjenis-jenis, berkelompok, beras, bersuku, bertradisi yang tidak sama? Lita'arafu. Kata ta'aruf berarti dari kata arafa. Sifat yang lain adalah ma'rifat, mengetahui siapa pihak lain, mengetahui siapa bangsa lain, mengetahui setiap orang dan setiap lingkungan yang bukan lingkungannya. Dia kenal, tidak hanya tahu melihat dengan mata, tapi dia kenal. Bagaimana kita mengenal pihak lain? Mengenal pihak lain harus kita sudah memiliki, sudah bisa mengidentifikasikan apa yang disebut manusia. Sebelum kita bisa memberi identitas siapa manusia, apa manusia itu, maka satu bangsa bertemu dengan bangsa lain karena warna kulitnya tidak sama, bahasanya tidak sama, budayanya tidak sama. Niscaya kita tidak bisa ta'aruf. Kita tidak bisa saling mengenal, kita tidak bisa saling berinteraksi. Kita tidak bisa mengadakan pendekatan. Setelah kita mendapatkan identitas manusia, bahwa manusia itu adalah hamba Allah, maka ada titik temu antara kita dengan manusia lain yang berbeda ras. Mereka adalah hamba Allah juga seperti kita. Sebelum kita menemukan identitas globalnya manusia, kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka dengan sifat ta'aruf, saling mengerti. Komunikasi kita hanya seperti kita dengan binatang atau dengan tumbuh-tumbuhan, yaitu hanya sekedar mengobjekkan, mengambil manfaat dari keberadaan mereka. Kita terhadap binatang, kita terhadap tumbuh-tumbuhan, kita terhadap mineral atau tambang-tambang, hanya mengambil manfaat dari kehadiran dan nilai yang mereka kandung. Karena lawan bukan tidak sejenis dengan kita, tapi manusia, bangsa, ras, dalam budaya, dalam agama, dalam tradisi apapun mereka adalah sama dengan kita. Maka komunikasi kita, hubungan kita dengan mereka tidak bisa sama dengan hubungan kita dengan binatang. Kita objekkan, kita ambil manfaatnya, kita duga-duga apa yang dimilikinya yang bisa kita rebut,
yang kita bisa daya gunakan. Tidak bisa, karena mereka setara dengan kita. Meskipun mereka bangsa primitif, misalnya di Irian, Negro, mereka setara dengan kita. Sikap setara bisa timbul. Menganggap mereka itu seperti diri kita, itu taruh. Kenal. Kita kenal mereka karena kita mengenal diri kita. Dan mereka adalah sama dengan kita. Nah, itu taruh. Sama dalam arti misinya datang ke dunia, sama dalam arti beban yang dipikulnya, sama dalam arti apa yang ditujunya, yang dibutuhkan dan yang ditujunya dalam kehidupan ini. Inilah yang disebut komunikasi murni. Jadi komunikasi murni tidak seperti komunikasi kita atau interaksi kita dengan makhluk lain, misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda, di mana sebelum kita melangkah berkomunikasi kita sudah memiliki persepsi khusus terhadapnya, atau praduga, setidaknya andai kata bukan persepsi, praduga. Boleh jadi dia bermanfaat bagi saya, boleh jadi dia menyenangkan hati saya, boleh jadi ada sesuatu yang saya bisa pungut darinya. Berarti komunikasi yang demikian itu tidak taruh, karena kita menjadi subjek, lawan dialog kita menjadi objek. Komunikasi yang murni adalah landasannya adalah taruh. Di dalam taruh tidak sebagaimana di dalam kita mengadakan approach terhadap benda-benda, bahwa aku lebih tinggi dari derajatnya dari kuda yang ku naiki, dari sapi yang kita pernah, dari buah mangga, anggur yang kita perkebunkan. Kita tidak tahu di dalam berkomunikasi yang mana yang lebih tinggi. Dalam komunikasi murni tidak tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya. Kalau kita dengan kebun kita, jelas kita sebagai manajernya yang mengelolanya. Dengan peternakan kita, jelas nasib dan pengembangan mereka ada di tangan kita. Tetapi dengan manusia kita tidak boleh bahwa aku lebih tinggi darinya. Inilah komunikasi murni atau taruh. Jadi kita setara dengan teman komunikasi kita. Maka gongnya atau penutup dari ayat tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang lebih mulia di antara kamu adalah yang lebih takwa. Lalu takwa ini apa? Dapatkah seseorang mengatakan aku lebih takwa dari engkau? Tidak bisa. Takwa itu harus dibuktikan. Takwa itu perbuatan. Takwa itu bukan identitas berupa sifat atau hal-hal yang kondisinatif, tetapi dia adalah perbuatan. Apa perbuatan takwa itu? Perbuatan takwa adalah partisipasi kita terhadap lawan dialog, dengan harapan kita mengembangkan teman dialog kita, kita menawarkan nilai. Aku memiliki dari proses hidup saya telah memiliki aset beberapa nilai yang boleh jadi bisa dimanfaatkan untuk berkembang pihak lain. Kata takwa, kalau dengan bahasa sekarang, adalah berniat untuk mengadakan perubahan dan pengembangan.
melakukan transformasi. Kembali pada kajian ya. Siapa yang lebih sempurna di dalam melakukan tindakan mengembang, menawarkan nilai-nilai kepada teman dialognya, itulah yang lebih mulia. Maka takwa tidak bisa diakui, takwa bisa dinyatakan dengan perbuatan. Inna akramakum, semua yang lebih mulia dari kamu, indallahi, di depan Allah, atqakum, yang lebih takwa, yang lebih mengembangkan pihak lain. Bukan karena aku etnis ini, aku orang Jawa. Jawa itu turun Jawata, Jawata itu dewa, maka lebih agung dari orang lain, tidak bisa ya. Adalah turun ini, ben ini, saya lebih tinggi dari orang lain, tidak bisa. Tuntut lebih tinggi itu harus ada buktinya. Buktinya itu ungkapan dirinya di dalam perkemauan, ya, dalam beribadah, mengembangkan pihak lain. Itu takwa. Kembali lagi, apa yang disebut hati adalah komunikasi murni. Komunikasi murni adalah komunikasi yang pada dasarnya, ya, setiap subjek, setiap individu, setiap pelaku budaya memiliki suatu niatan untuk mengabdi pada Tuhan dengan menawarkan nilai-nilai kepada hamba-hambanya yang lain yang setara dengan. Apakah hari ini ada di dalam hati kita? Tidak mungkin bisa ada. Karena hati kita dimotivasi oleh fisik. Pengalaman terbanyak dari makhluk hidup adalah pengalamannya ketergantungan dirinya terhadap fisik. Sejak lahir dari kandungan itu, mulai ketergantungannya pada ASI, kemudian disuapi dengan kalori-kalori yang lain, dengan makanan-makanan yang lain, mengenal benda-benda, makna-makna. Kehidupan manusia hampir 99% dilatih, dibiasakan tergantung pada sesuatu. Sesuatu itu materi. Maka terkesan di dalam hati, saya membutuhkan itu untuk kelangsungan hidup saya. Inilah yang diperoleh dari sejarah, yang membesarkan saya, yang menyenangkan saya, yang menyelamatkan saya di dalam proses pengembangan fisiknya. Hidup ini adalah materi. Yang menyusahkan saya, yang membelikasahkan saya bila ditinggalkannya. Maka di situ ada suatu kesadaran baru tumbuh. Kesadaran yang diperoleh dari proses hidup bahwa kita hampir 99% tergantung pada sarana fisik. Menyebabkan manusia tidak memiliki sesuatu sense atau indera bagaimana aku membantu orang lain, tapi bagaimana aku dapat bantuan dari orang lain, bagaimana aku bisa mungut dari alam sesuatu yang dalam sejarah hidup saya butuhkan, yang bila tidak ada saya menjadi gelisah. Tidak menyusun apa yang disebut ibu, aku psikis manusia, bukan aku sejati, bukan aku hamba Allah. Dan selain aku hamba Allah, nah, yang diberi tugas itu tadi. Jadi dalam perkembangan informasi yang lebih mulia adalah yang mengembangkan pihak lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada aku lain yang tumbuh.
aku lain yang tumbuh kesadaran yang membawakan diri sejak zaman lampau sampai kini, sampai yang akan datang ini, atau aku psikis yang dia sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa tergantung pada benda-benda. Maka ketika berjumpa dengan realita alam, juga realita manusia yang terbetik di dalam benaknya, apa yang kita bisa ambil dari itu? Maka apa yang bisa menyenangkan saya yang dia miliki, yang bisa saya peroleh? Ini lahir dari pengalaman aku psikis, yaitu ego. Bukan aku sejati, bukan aku yang hamba Allah, tapi aku psikis. Maka aku yang hamba Allah itu bertentangan dengan aku yang ada di dalam dirinya sendiri. Aku yang diperoleh dari proses, bahwa proses hidupnya hampir seluruhnya tergantung pada suplemen yang bersifat materi. Perjuangan hidup manusia di dalam membangkitkan kembali aku murninya, aku hamba Allah yang tergusur oleh sejarah, oleh aku psikis, sehingga tersembunyi di sudut paling jauh di dalam hati kita, hanya kadang-kadang nongol saat kita menderita, saat kita diteror, saat kita kehilangan kemerdekaan, timbul, lalu menjanjikan pada diri sendiri, seandainya aku seperti orang itu, aku akan melakukan ini. Seandainya aku bisa menguasai ini, aku akan melakukan ini. Nanti aku murninya, nanti setelah berproses, janji-janji itu akan hilang lagi. Kalau saya jadi menteri, akan saya perbaiki nasib para yatim untuk para miskin. Itu kan ketika dia masih banyak. Tapi begitu berproses sampai menjadi apa yang dituju, dia sudah lupa. Yang menguasai dirinya aku psikis, dan aku murni, bukan aku hamba Allah. Maka Allah datang meluruskan dan memberikan informasi kepada kita untuk menunjukkan bagian diri kita dan yang bisa diabadikan, bagian diri kita yang tidak mati, dan diberi teknis caranya mengungkapkan bagian diri kita yang tidak punya mati di dalam menyentuh kenyataan atau berkomunikasi dengan wujud-wujud yang lain, wujud Tuhan, wujud undang-undang atau kebenaran kita, wujud keteladanan yaitu Rasul, dan wujud pimpinan-pimpinan kita, dan wujud sesama dengan kita yang ada dalam hadis tadi. Jadi hakikat agama adalah komunikasi. Komunikasi itu sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, bahwa perwakilan di muka bumi diserahkan, dititipkan, diamanatkan kepada Adam, yang kita adalah kepanjangan dari kehidupan Adam. Terus agama itu mungkin tidak ada bila kita tidak hidup bersama orang lain, bila tidak ada teman berkomunikasi. Maka tidak ada teman berkomunikasi, maka tidak ada cara berkomunikasi. Tidak ada cara berkomunikasi berarti tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum batas-batas perbuatan orang.
Tidak ada keteladanan, tidak ada rasul, tidak ada hukum, tidak ada kitab. Satu-satunya yang ada tinggal Allah saja. Karena agama diturunkan justru setelah Adam turun. Adakah agama ketika Adam masih di dalam jannah? Tidak ada. Karena hubungan hanya dengan Allah saja, tidak berkomunikasi dengan yang lain selain Allah. Karena kita bersama orang lain dan keberadaan kita tidak dibolehkan mencerderakan orang lain di dalam mencari makna keberadaan diri. Dilarang kita membawa korban, ya, maka perlu adanya. Itulah yang disebut adin. Jadi adin tidak hanya sekedar mengenalkan kita kepada Allah, sebagaimana juga tidak hanya menganjurkan kita mendekati Allah sebagaimana diduga orang baik, tapi menganjurkan, menuntun kita mendekati makhluk. Dan makhluknya berada dalam satu tahapan tidak sama. Pertama kali adalah tahu akan undang-undang, tahu akan hukum, tahu akan kebenaran, disambilkan dengan kita. Kedua, tahu orang pada orang yang telah melakukan, mengaktualisasikan kebenaran dengan sukses, menjadi keteladanan bagi kita, yaitu Rasul-Rasul. Dan tahu kepada struktur sosial manusia yang menentukan kiblat budaya dan kesejahteraan hidup di dunia, yaitu para pimpinan a'immatul muslimin. Dan perlu kita mengetahui benar dengan baik orang awam yang setara dengan diri kita. Mereka membutuhkan suatu teknis yang berbeda di dalam berkomunikasi. Komunikasi dengan Allah ada caranya. Komunikasi dengan kitab atau kebenaran ada caranya. Komunikasi dengan Rasul ada caranya. Komunikasi dengan a'immatul muslimin, dengan pimpinan otoritas sosial ada caranya. Dan komunikasi dengan orang yang setara dengan kita ada caranya. Tidak boleh mencampur aduk, karena agama ada tantangan. Mencampur aduk teknis berkomunikasi, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan menyembah dan sujud kepadanya, kita tidak boleh mencampur dengan a'immatul muslimin. Perlu kita muliakan dengan sujud, tidak boleh. Itu hanya untuk Allah. Maka dianjurkan wala tasjudu lisyamsi wala lilqamar, jangan bersujud kepada rembulan, pada matahari dan rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna, bersujudlah kepada Zat yang menciptakan kedua. Berkomunikasi dengan Allah tidak boleh. Teknis yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan tidak boleh kita gunakan ketika kita berkomunikasi dengan Nabi, dengan pimpinan-pimpinan, tidak boleh. Bila kita lakukan namanya syirik. Jadi pengkultusan individu itu syirik. Mengkultuskan selain Allah itu syirik. Itu hak Allah. Kemudian terhadap kebenaran, informasi kebenaran yang dimiliki oleh orang Islam disebut mukjizat. Mukjizat itu berupa wahyu Al-Quran. Al-Quran bermakna bacaan. Al-Quran itu makna bacaan.
Tapi ini tidak sembarang bacaan. Bacaan yang akan mengungkapkan sesuatu yang dibutuhkan pihak pembaca. Ketika seseorang berada di ibtidaiyah dan membaca Al-Quran, dapat manfaat dari hafalan-hafalan, dari bacaan, dari makna-makna yang terdangkal dari Al-Quran. Misalnya qul huwallahu ahad, katakanlah Allahus samad, Allah tempat meminta. Dia dapat informasi itu. Nanti di sana ya dibaca. Dia tidak hanya sekedar mengatakan Tuhan itu esa, Tuhan itu tempat meminta. Jadi keesaannya yang dikatakan dia dibatas dengan angka 1, esa itu 1 tunggal. Ketika dia berada di dalam suatu tingkatan yang lebih tinggi, pemahaman yang lebih tinggi, dia akan memahami keesaan Tuhan itu tidak seperti keesaan sepotong benda. Karena setiap kata-kata 1 tunggal pasti ada batasnya. Batas tinggi, batas tebal, batas. Padahal Tuhan itu as-samad, yang meliputi, yang tidak berbatas, tempat meminta. Jadi keesaan Allah itu tidak seperti keesaan benda-benda yang berbatas. Keesaannya itu tidak berbatas. Semakin tambah lagi ilmu di aliyah, misalnya di SMA, tambah lagi. Tidak berbatas itu seperti apa? Tidak berbatas itu melatar belakangi semua yang ada. Oh Tuhan, dia maha ganda. Tidak hanya dia tidak masuk menjadi maha ganda yang melatar belakangi semua ciptaannya. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah. Pasir menjadi pasir karena dia bersama Allah. Oh, pasir latar belakang dari adanya pasir, Allah juga, kekuatan Allah. Juga galaksi di langit, setiap yang ada berlatar belakang Allah. Jadi Allah itu yang maha ganda dan maha semua. Jadi pertama. Itu Al-Quran. Mengapa demikian Al-Quran? Dia mukjizat. Tidak seperti kalam-kalam lainnya, di mana sekali dibaca dapat satu makna, dibaca lagi ya maknanya itu saja, dibaca lagi maknanya itu saja. Itu namanya kalam biasa. Dia adalah kalam qudhir, dia adalah mukjizat. Pembacanya akan mendapatkan satu informasi sesuai dengan luasnya ilmu pengetahuan, sesuai dengan persepsinya terhadap kenyataan. Jadi setiap orang membaca Al-Quran, berkomunikasi dengan kitabullah, dia akan mendapatkan sesuatu yang baru. Baca terus. Nggak akan baca terus, saya sudah hafal. Iya, baca terus. Nanti dapat maknanya yang baru. Maka dia bernama bacaan Al-Quran, karena dia mengungkapkan makna-makna baru yang pada waktu kau butuhkan, kau baca, kau butuhkan, dia akan mengungkapkan itu. Jadi berkomunikasi dengan Alkitab adalah senantiasa membaca Alkitab dan merenungkan kandungannya yang kontekstual. Bukan kandungannya yang tetap, yaitu makna harfiah, tapi kandungannya yang kontekstual, sesuai dengan kebutuhan ketika dibaca. Maka dia bernama Al-Quran. Kemudian komunikasi dengan Rasulullah. Jadi kalau kita membaca, jangan seperti membacanya orang yang ingin mendapatkan pahala membaca Quran. Karena kita orang dewasa. Kalau anak-anak baca Al-Quran ingin pahala membaca Al-Quran, kan kalam Allah. Saya membacanya ada manfaat, ada berkah.
Tapi jangan hanya sekedar itu, supaya kau tahu bahwa sesungguhnya ketika kau membaca, kau sedang diajak berbicara oleh Allah. Bukan Allah berbicara pada Rasulullah yang sudah meninggal, tapi Allah sedang berbicara kepadaku sekarang ketika aku membaca Al-Quran, seolah Al-Quran itu diturunkan kepadaku. Itulah komunikasi murni antara diri kita dengan kitabullah. Dia tidak hanya bermanfaat, kita bisa memberikan nasihat bagi orang lain, tapi dia bermanfaat untuk mengembangkan diri. Kendati pun yang kita baca ada sesuatu yang sudah 10 tahun yang lalu kita sudah hafal lafaz. Maka Al-Quran disebut mukjizat karena dia memancarkan sesuai dengan kebutuhan kontekstual pihak membaca. Komunikasi dengan Rasulullah tidak hanya kita sekedar membaca al-hadis yang berupa sunnah, menghafalkannya. Kalau bertindak begini Rasulullah, kalau dalam situasi begini Rasulullah melakukan ini, kalau dalam situasi begini Rasulullah melakukan ini. Tidak hanya sekedar itu, nanti hidup tidak maju. Ini kan anak-anak. Kalau anak membaca al-hadis, oh Rasulullah ketika menghadapi masalah ini dia responnya dengan ini, kita tiru kita ketinggalan zaman. Meniru sesuatu yang dilakukan pada sekian abad yang telah lalu. Tetapi kita supaya tahu mengapa Rasulullah merespon situasi alam, merespon perintah Tuhan pada waktu itu dengan tindakan yang demikian. Carilah hukum. Setelah kena hukumnya, kita bisa merespon situasi alam, merespon perintah Tuhan pada waktu sekarang, konteks dengan kebutuhan sekarang. Masih berada dalam hukum yang sama tetapi berbeda aktualisasi. Dapat rohnya sunnah, rohnya keteladanan. Keteladanan itu bukan klise. Kalau keteladanan itu klise, kita menjadi bangsa primitif. Keteladanan adalah memahami hukum cara berpikir Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi satu masalah. Dengan kebijakan apa? Dengan tujuan apa yang konteks dengan zamannya, maka dia bertindak demikian. Ini saya kita mengetahui kebijakan Rasulullah di dalam mensikapi situasi. Karena dulu belum ada wawasan yang demikian, hanya kita etbak, dalam arti etbak mengikuti dengan tanpa berpikir, maka kita menjadi berkembang. Hukum Islam menjadi tidak berkembang. Hukum Islam menjadi hukum museum. Ya, hukum yang disimpan di dalam bibliotika dan tidak pernah bisa direalisasikan di dalam kenyataan berbudaya. Karena kita hanya tahu sebuah contoh saja. Kita tidak tahu bahwa mengetahui sebuah contoh adalah untuk bisa mengetahui, menerima sebuah contoh untuk bisa mengetahui. Sebab apa dia bertindak demikian? Mengapa dia bertindak demikian? Kebijakannya, hukum aktualnya tidak terlaksana. Hanya hasilnya yang dipahami. Kalau hasilnya yang dipahami ya kita selesai. Perbuatan kita sudah selesai. Jadi makhluk Tuhan sudah tidak berkembang setelah ada Rasulullah. Karena kita cuma meniru perbuatan-perbuatannya, tidak sanggup meniru cara, ya, konsep Rasulullah di dalam menghadapi. Ini yang perlu kita tahu.
Konsepnya dalam menghadapi kenyataan itu apa yang dicu, bagaimana teknisnya, konteksnya. Kemudian kalau sekarang konteksnya bagaimana? Ya, komunikasi dengan Rasul tidak hanya sekedar menghafalkan hadis. Kemudian komunikasi kita dengan a'immatil muslimin, pimpinan kaum muslim. Zaman dulu berat daripada zaman sekarang. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang berkhutbah di masjid dengan satu pengarahan pada umat, seorang berdiri begini, ya Umar, ya Amirul Mukminin, ittaqullah. Sampai 3 kali, ittaqullah, ittaqullah. Seorang raja sedang berkhutbah, sedang berpidato, seorang rakyat jelata tiba-tiba memperingatkan, wahai raja, wahai Amirul Mukminin, bertakwalah pada Allah. Kiri kanannya orang yang tahu marah terhadap orang kulit hitam, tapi Sayyidina Umar tersenyum. Betul ya? Apa yang dikatakan itu? Dalam hal ini sebasir apa yang diketahui, apa yang dimaksud si orang kulit hitam itu tidak dipahami oleh lingkungan ketika dia mengatakan itu. Tetapi dia ditangkap oleh Sayyidina Umar. Betul pesannya. Ketika itu aku lupa. Ketika saya berkhutbah itu aku lupa bahwa saya sedang mengabdi pada Tuhan. Sehingga yang mengarahkan, yang menggerakkan bibirnya ini hanya intelektualnya saja. Mekanisme referensi yang dimiliki. Dia lupa bahwa ketika berkhutbah itu dia sedang melakukan takwa kepada Allah. Takwa itu suatu perbuatan yang disadari, harus sadar. Demikianlah setiap perbuatan kita bisa tenggelam di dalam perbuatan itu dan terputus dengan Tuhan. Setiap ungkapan diri manusia bisa tenggelam di dalam perbuatan itu, bahwa itu dalam rangka mengabdi pada Tuhan. Sehingga dia tidak berhati-hati, sehingga dia tidak melihat batas-batas sampai di mana Tuhan meridai, melainkan dia hanya mengikuti mekanisme berpikir yang terkait berkelindan, menawarkan kemungkinan baru, dan boleh jadi kemungkinan di antara kemungkinan yang tampak dalam kesadarannya ada kemungkinan yang tidak dibolehkan oleh Tuhan. Maka ketika seseorang sadar kepada Allah, tatkala dia bekerja, tatkala dia belajar, dia berada dalam batas kemungkinan yang dibolehkan, tidak boleh sampai melanggar kemungkinan yang dilakukan. Betapa banyaknya mubalik dai yang dikejar hanya tepuk suara. Begitu dia bisa humor, mendapatkan tepukan karena lucu. Kali lain tampil dulu 1 humor, sekarang tampil 3 humor supaya ditepui 3 kali. Senang hatinya. Lain kali kreatif bikin 5 humor. Terus akhirnya bukan tujuan, bukan mencapai itu Allah, tapi kemungkinan yang merangsang dari tindakannya asalnya ikhlas lillah takwa. Tapi begitu direspon oleh lingkungan dengan melonjakkan hawa nafsunya, dia mulai mengejar yang itu. Mulai humor sampai nelak sampai kemana, sehingga akhirnya kalau ada pengajian dengan Pak Kiai yang begitu, ya sana kita berhibur, nanti dapat yang lucu-lucu, ya bukan dapat kebenaran tapi dapat hiburan, sama dengan kita menonton pelawak. Ini berarti dia seperti itulah Umar ketika itu. Dia sadar bahwa ketika itu dia tidak ingat bahwa dia sedang berdoa. Maka ketika si Badui, ya Amirul Mukminin, ittaqullah,
Sampai 3 kali dia baru sadar. Siapa orang yang tahu keadaan hati saya, bahwa saya tadi sedang berkobar-kobar yang tidak menuju pada Tuhan. Kemudian dia mengatakan, nah itulah berkomunikasi dengan Amirul Mukminin dan A'immatul Muslimin. Orang dulu itu berat karena belum ada media, Mas. Dia langsung menegur sultan, langsung menegur presiden dengan kata, alangkah beratnya kalau orang tidak memiliki keberanian yang optimal, dia tidak akan berani. Sekarang kita sudah punya media, Mas. Kita bisa tulis di koran, di majalah, masukkan masukan yang guna untuk pimpinan-pimpinan kita di atas bila mereka lengah di dalam melakukan transformasi atau takwa. Mula-mula ketika diangkat, sumpah itu takwa beneran demi Allah saya akan menjalankan tugas begitu aja. Yang takwa. Setelah keenakan dapat amplop gelap, dapat paket-paket gelap, akhirnya bukan takwanya tapi ini sampingannya ini yang menyebabkan dia kreatif. Kalau saya berbuat begini paketnya lebih besar, macam-macam. Bikin ini haram. Perusahaan ini haram. Satu perusahaan besar yang tingkatnya nasional diharapkan oleh seseorang menteri misalnya, kan ketakutan, siap-siap amplop untuk mencabut kata haramnya nanti tidak laku. Tiba-tiba ada pesaing pimpinan lain. Nah ini yang dapat makan dia. Saya ini, saya telepon, enggak, halal itu sebetulnya. Itu tidak haram, ini halal. Saya bilang, amplopnya berbila pada dia. Soalnya ada yang begitu. Demikian permainan-permainan laibun waladun di dalam kehidupan menjadi lupa dia akan takwa. Permainan-permainan di dalam proses kehidupan dan proses pemerintahan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak semestinya. Ini yang diupayakan, bukan takwanya ketika dia menjalankan sumpah. Ketika menjalankan sumpah, takwa di atas nama Allah. Ketika di dalam melaksanakan kewajiban, tiba-tiba ada tawaran-tawaran dia yang menyebabkan dia. Kita memiliki sesuatu alternatif yang banyak untuk bisa berkomunikasi dengan A'immatul Muslimin, karena kita punya anggota DPR, lewat anggota DPR-nya memiliki perwakilan, memiliki partai-partai, memiliki media massa, memiliki media visual dan sebagainya, yang itu adalah satu alat berkomunikasi antara yang bawah dengan yang atas. Nah, dulu ada kotak pos apa bila rakyat ingin mengirim surat pada presiden, ini luar biasa dan sebagainya. Meskipun diberi kemudahan oleh Allah, namun langkah yang mendaya gunakan fasilitas demi perbaikan umat, hanya orang-orang tertentu, yang lain cuek, tidak mau berkomunikasi. Nomor 1 bekerja di pasar, nomor 1 bekerja di kantor, nomor 1 bekerja di ladang, asal dapat fasilitas, sehingga tidak membuat komunikasi dengan A'immatul Muslimin. Padahal wajib kita membuat komunikasi. Yang melakukan komunikasi dengan A'immatul Muslimin manakala beban-beban yang mereka programkan terlalu berat atau hayal atau tidak mungkin dioperasikan oleh bawahannya yang krisis sumber daya, buatannya yang krisis tenaga, yang krisis ilmu dan sebagainya, perlu dialahkan. Nah, di dalam menunaikan ini adalah namanya masih berkedudukan beragama. Jadi beragama itu tidak sholat, puasa seperti ini. Itu kan dikembalikan tadi yang pertama pada Allah, komunikasi agama. Kemudian yang terakhir adalah yang kita dengan sesama kita. Wa amma'ati, ada orang-orang awam
pada masyarakat yang saban hari kita bertemu, bersentuhan, berinteraksi, merasa dirugikan, merasa diuntungkan, merasa dicemaskan, merasa diberi harapan, ya, dan sebagainya. Dan yang setara antara suami dengan istri. Kalau tidak ada komunikasi, salah paham terus. Istri menduga ini itu pada suaminya, suaminya menduga ini itu. Akhirnya mereka pada perasaannya sendiri-sendiri, lama-lama saling curiga, saling mengambil jarak. Terduga dialogkan. Mengapa terlambat pulang dari kantor? Ada apa tadi, ada bencana apa, ada kecelakaan apa, dan sebagainya. Ditanyakan supaya dikomunikasikan. Bila kita keberatan terhadap apa sesuatu yang ditugaskan oleh sang suami, katakan saya tidak mampu lah. Juga suami, apabila dituntut istrinya untuk memberikan sesuatu, atau mengadakan suatu sarana atau makan belum saatnya, kita ingat kajian kita sama sekian, daripada kita korupsi, daripada kita tidak bisa menjawab. Jadi apa yang disebut agama adalah komunikasi sejak dari pusat, yaitu terhadap Allah dengan ibadah, terhadap kitab-kitabnya dengan memahami kebenaran. Dan memahami kebenaran itu tidak mudah, ya. Karena kebenaran itu bukan sebuah materi. Kebenaran itu bukan sebuah benda yang wujud. Kebenaran itu menjadi kecil, menjadi besar, menjadi berkembang, menjadi tidak terbatas sesuai dengan yang menanggapi. Jadi kebenaran itu sesuatu yang elastis, bisa mengecil, bisa sedang, bisa besar, bisa tidak terhingga, sesuai dengan yang meresponnya. Bila meresponnya seorang filosof, kebenaran menjadi luar biasa. Bila yang sedang berkomunikasi dengan kebenaran itu seorang yang belajar ya kebenaran itu pada hal-hal yang eksak saja. Jadi ya, itu yang diakan berkomunikasi dengan hakikat. Kita senantiasa ingin mengetahui hakikat. Apakah kita hakikat sesuatu? Maka para filsuf pun mencoba satu. Hakikat segala sesuatu adalah materi, partikel-partikel yang lain. Hakikat sesuatu adalah roh, hakikat sesuatu adalah berpikiran, sehingga timbul bermacam-macam falsafah. Mereka berjenjang. Semakin luas wawasannya, semakin tidak bisa mengukur apa itu namanya kebenaran, apa itu namanya hakikat, apa itu yang terselimut dengan kenyataan. Apa itu yang normal di rumput, yang normal di tangis, yang normal di senyum? Apa itu? Semuanya itu satu yang normal. Yang normal di permukaan kita itu satu. Tapi normalnya berbeda-beda. Ketika di rumput hijau, ketika di anggur segar, ketika di orang susah nangis, ketika orang senang senyuman. Siapa yang normal itu? Siapa yang normal di depan mata ini? Siapa? Hakikatnya satu. Yang mengajak berkomunikasi dengan kita, yang melalui kita untuk meresponnya dengan sebaik-baiknya, untuk melakukan suatu tindakan ta'aruf, untuk melakukan suatu tindakan transformasi, menawarkan nilai. Maka susah berkomunikasi. Dan kegagalan bangsa-bangsa di dunia adalah tidak sanggup berkomunikasi dengan termasuk bangsa Indonesia tidak sanggup berkomunikasi dengan selain tidak sanggup, tidak mampu. Tidak mampu, tidak mau, tidak mampu dan tidak mau. Itulah kegagalan hidup. Kegagalan hidup itu tidak mampu berkomunikasi, sehingga yang datang hanya derita. Sehingga yang datang hanya ketidakadilan, perasaan tak adil, salah, sengsara, menderita, tidak sanggup. Dengan kata lain, tidak sanggup beragama.
tidak sanggup berkomunikasi, tidak sanggup beragama. Maka apa yang dulu dicita-citakan ingin menciptakan surga, jadinya menciptakan neraka. Seperti dijaga dengan perawan. Ketika masih berkasih-kasihan, waduh nanti kalau saya sudah menikah, saya jauh keluarga bahagia dengan istri yang saya cintai, dengan suami yang saya cintai. Setelah berkeluarga, tiba-tiba bukan surga yang kita buat, malah neraka. Jadi tidak sanggup beragama, tidak sanggup berkomunikasi. Yang dikhayalkan surga tiba-tiba kenyataannya neraka. Demikian pula di dalam itu komunikasi yang paling kecil antara individu dengan individu, antara suami dengan istri. Nanti apa lagi? Dibesarkan lagi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan bangsa, dengan orang lain, bangsa lain, beragama lain. Masalah terbesar manusia tidak sanggup berkomunikasi secara berarti tidak sanggup beragama dengan benar baik. Komunikasi terhadap Allah menjadi pusat dari semua komunikasi yang lain yang disebut ritual. Tetapi yang disebut agama itu tidak hanya komunikasi dengan Allah tadi, semuanya dengan Allah, dengan kebenaran, dengan keteladanan, dengan pimpinan-pimpinan, dan dengan yang setara. Tapi pusatnya adalah komunikasi dengan bila komunikasi dengan Allah berhasil, maka komunikasi dengan ciptaan Allah akan menjadi baik. Bila komunikasi dengan Allah niscaya komunikasi dengan selain Allah, yaitu penurunannya, penjelmaannya. Kalau gagal dengan Allah, maka gagal. Maka Rasulullah juga menawarkan kegagalan-kegagalan itu. Seperti yang beliau mengatakan, Aqimus sholata lidzikri, tegakkanlah salat untuk ingat pada apa? Untuk mengingat pada tegakkanlah salat untuk mengingatku. Yang ditegaskan. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu salat yang jadi akan mencegah perbuatan merusak, destruktif, dan perbuatan yang ingkar kepada kebenaran. Tetapi dia juga menawarkan alternatif yang lain. Wailul lil musallin, celaka orang yang pada sholat. Itu mengatur alternatif yang lain. Alladzina hum an sholatihim sahun, yang di dalam sembahyang mereka lupa tanggung jawab sosialnya, tanggung jawab terhadap anak yatim. Nah, judulnya kan ar-ra'aita allazi yukadzibu bid-din. Siapakah orang yang berbuat kadzib, yang membohongi agama, yang pura-pura beragama tetapi tidak, sesungguhnya tidak beragama, yang pura-pura berkomunikasi tapi sesungguhnya bukan berkomunikasi secara murni, hanya sekedar ketemu, tapi ketemunya bukan untuk memberi, tapi ketemunya untuk memeras, bukan untuk memberi petunjuk, tapi ketemunya untuk menyesatkan pihak lain. Komunikasi sama komunikasinya, tapi bukan komunikasi. Dan di dalam berpuasa juga begini, bahwa masalah cinta minan nar, tameng dan penderitaan, tameng dan kesedihan, tameng dari neraka. Tapi ada orang berpuasa setiap tahun 30 hari puasa, menderita sedikit saja, sudah menegur dengan dosa saya apa ya Tuhan, maka kau berikan musibah ini. Padahal dia berpuasa setiap tahun. Jadi puasa itu tidak bisa menjadi tameng dari rasa derita, tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di balik derita, bahwa di balik derita ini ada sesuatu tawaran Tuhan, sesuatu yang jauh lebih hebat daripada apa yang ditawarkan
di luar derita. Karena derita itu bukan masalah kesemestaan, bukan masalah hak milik, bukan masalah diri. Duka itu pengetahuan diri, sedang untung rugi itu dunia ini. Ketika diberi derita, diberi pengetahuan tentang diri, dia cuma ingin diberi pengetahuan tentang hak milik, untung rugi saja, tentang dunia, tentang fasilitas. Tapi diberi pengetahuan yang lebih tinggi dari fasilitas, yaitu pengetahuan tentang diri, yang namanya duka dia tidak mau. Padahal itu adalah hasil daripada sholat. Sholat yang demikian pahalanya adalah lapar dan Allah menawarkan kemungkinan lain. Ada yang puasa itu pahalanya hanya lapar dan berarti di dalam melakukan puasa dia tidak melakukan komunikasi dengan Tuhan. Di dalam melakukan sholat dia tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam melakukan haji dia tidak sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Dia hanya, aku melakukan ini karena diwajibkan, aku melakukan ini karena takut neraka, aku melakukan ini karena gengsi, aku takut ini. Melakukan haji itu nanti kalau sudah pulang bawa kopiah putih, saya dihargai masyarakat, namanya Pak Haji, dan sebagainya, bukan karena sukses berkomunikasi dengan Tuhan di dalam dia menunaikan. Maka bila ibadah komunikasi dengan Allah, maka berhasil, subur. Jadi ada komunikasi yang subur, ada komunikasi yang tandus. Yang tandus itu dia menghasilkan apa-apa. Dalam komunikasi, dialog itu subur, maka akan menghasilkan hubungan kita dengan makhluk-makhluk Allah menjadi lebih mudah dan membawa hasil. Bila hubungan kita dengan Allah rusak, maka hubungan kita dengan makhluk akan rusak. Banyak orang yang bertanya, baik itu di rumah maupun di dalam forum, gimana sih sholat yang khusyuk? Ketika saya tidak sholat, tidak ada suatu masalah yang teringat yang sulit-sulit. Begitu saya wudhu, begitu saya sholat, begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, mulai yang sembunyi-sembunyi datang nampil di sini. Gimana sih sholat yang khusyuk? Itu sesungguhnya bukan permasalahan, bukan sesuatu yang harus ditanyakan pada orang lain. Itu sesuatu yang tidak harus ditanyakan pada orang lain, melainkan ditanyakan pada diri sendiri. Mengapa sih saya ketika sholat itu malah yang lain-lain yang datang, yang lain-lain yang masuk ke dalam ingatan saya? Itu lemari belum ditutup, jemuran dan sebagainya, teringat semuanya. Gimana? Karena kita belum bisa berhubungan dengan Tuhan setara dengan kita berhubungan dengan makanan kita. Kalau kita lupa makanan kita tidak kita tutup, kemudian kita tinggalkan, kita khawatir dimakan kucing, itu lebih penting daripada kita ingat Tuhan. Jadi hubungan kita dengan benda-benda itu lebih rapat nanti kita daripada kepada Allah ketika kita berdialog. Maka ketika begitu dialog, itu yang penting-penting datang di hati kita. Itu adalah nih ukuran diri kita. Kita tidak punya cinta sedikit pun pada Allah. Kita cinta pada lauk pauk kita, kita cinta pada jemuran kita, kita cinta pada anak kita yang hadir terlambat dari sekolahnya ketika kita sholat zuhur kok belum datang dari mana. Tetapi mengalahkan semuanya itu mengalahkan cinta pada Allah. Yang paling dominan menguasai hati itu yang kan
teringat. Jadi tidak ditanyakan pada orang lain, tapi tanyakan pada diri sendiri. Mengapa ini dominan? Mengapa ini terlalu menguasai hati saya lebih dari yang saya lakukan? Harus ditanyakan pada diri sendiri. Jadi permasalahan itu, karena yang disebut hati itu tidak bisa diisi oleh dua hal. Tidak bisa. Dia akan didominir oleh sesuatu yang memiliki kedudukan tinggi di dalam hati. Sehingga anak-anak yang sedang berpacaran, saya tidur yang melindurinya manggil pacarnya, mengikuinya, karena isinya cuma pacar. Begitu pedagang-pedagang, waduh, isinya tender melulu, pengusaha-pengusaha. Kalau melindur, kalau ngikut tender dan sebagainya. Hati hanya bisa diisi oleh satu yang paling dominan. Dan bagaimana kita bisa mengisi yang paling dominan atau menyemayamkan di dalam hati ini? Yang paling dominan adalah Allah. Melainkan kita melewati wawasan bahwa semuanya itu tidak mungkin ada kalau tidak darinya. Bahwa rezeki itu tidak mungkin datang kalau tidak dari pemberian. Bahwa kemerdekaan itu tidak mungkin menyelimuti diri kita. Mungkin kita kacau balau kalau tidak dengan perlindungannya. Semuanya itu datang darinya. Mengapa kita melihat yang bagian kecil-kecil itu berupa yang dosa, berupa yang mendatangkan? Karena semua keindahan, semua manfaat, semua guna yang ada datang dari sisi yang disebut rahmat, yang datang dari sifat rahmat yang Allah. Maka bagaimana kita mengekalkan sesuatu yang kita senang, mengekalkan yang kita sesuatu yang kita ingin berkumpul dengannya, fasilitas-fasilitas, kenikmatan-kenikmatan, supaya selalu berkumpul dengan kita. Ya, ketuklah Ustaz yang menggerakkan fasilitas. Dekatlah dengan yang menggerakkan fasilitas. Ini adalah sesuatu momen yang luar biasa, yang tidak momen perbuatan fisikal yang bisa menghasilkan misalnya mencangkul dapat sekian hektar, tidak. Tapi suatu gerak yang ada di dalam hati, gerak yang tidak kelihatan. Bukan gerak fisikal, gerak zahir. Ini gerak sebelum fisikal, ya. Gerak sebelum fisikal, gerak sisi dalam, gerak sisi ide, pemahaman cerah, tahu yang dituju, tahu dari mana sebuah knop itu biar dipencet maka knop listrik yang lain menyala semua. Meskipun yang lain bisa dinyalakan dengan knop ini, tapi yang nyala, tapi ada satu yang sudah hidupkan pada sekelilingnya, begitu hidup semuanya hidup. Itu yang Allah. Maka hubungan dengan Allah merupakan kunci berhasilnya komunikasi dengan semua penurunan-penurunannya, semua penjelmaannya, yaitu makhluk. Maka kebanyakan orang mengatakan beragama itu berritual. Saya tidak. Beragama itu tidak hanya berritual. Beragama itu berkomunikasi dengan semua, sejak dari pusat sampai kepada yang terendah, sejak yang tidak kelihatan sampai yang nyata, yang ada di samping. Bagaimana kita berkomunikasi dengan murni? Bagaimana kita berkomunikasi yang keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan tidak memancarkan sesuatu yang ditakuti oleh orang, tetapi sesuatu yang diharapkan oleh orang lain. Maka banyak orang-orang suci, banyak para sufi, banyak nabi berdoa, ya Allah, jangan sampai keberadaanmu di dunia itu membencanai, menyusahkan, merepotkan di akhirat.
minim. Lebih dari itu, memberi manfaat pada pihak lain. Minim, tidak menyusahkan. Kalau dapat, itu bertakwa, bermanfaat bagi pihak lain. Inilah manusia yang terendah. Manusia yang memperhitungkan semua yang ada di lingkungannya seolah Tuhan. Tetapi dialah sesungguhnya yang tertinggi. Sebagaimana dalam cerita kewayangan, yang terendah itu ditundui dewa-dewa, yaitu Punokawan, Semar, Gareng, Petro. Itu Punokawan yang terendah. Dia koki Jogos, terendah melayani. Tapi dia dewa-dewa takut pada dia. Para Naruto takut pada Semar, yang Punokawan, yang terendah, yang sangat menjaga diri agar tidak memancarkan suatu negatif pada lingkungan, yang selalu setia melakukan apa yang dibutuhkan oleh majikan. Punokawan itu Buddha. Dia berhati-hati jangan menyakitkan, jangan menjempalikan, tapi justru itu yang paling ditakuti dewa-dewa. Yang ditakuti malaikat, hamba yang terendah itulah yang tertinggi. Dari hal yang betul-betul bertentangan dengan suatu kenyataan akliyah. Kenyataan akliyah tidak ada sesuatu yang bersifat paradoksa, tapi kehidupan itu selalu bersifat paradoksa. Siapa yang tertinggi? Yang tertinggi itu yang terendah. Siapa yang terendah? Yang terendah itu yang tertinggi. Bolak-balik. Maka dua hal yang bertentangan itu sempurna ada pada sifat. Jadi sifat-sifat Allah itu bertentangan, bukan kompak. Wal awal wal akhir, dialah yang awal, dia yang akhir. Lu bertentangan. Yang awal dan yang akhir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang memberi, terus Ar-Rahim yang menyedot kembali, yang mengambil kembali pemberiannya. Wal awal wal akhir, wal dhahir wal batin, yang zahir yang batin. Sifat-sifat itu. Tetapi berada di dalam diri dalam kondisi yang seimbang. Dia bisa mengambil tensi di antara kedua itu. Nah, itu sifat Allah yang demikian. Itu bukan Allah yang mutlak. Sifat Allah yang dikatakan kepada kita itu bukan Allah yang ahadiyah. Sifat Allah yang harus kita tiru. Sifat Allah yang harus kita tiru itulah yang dikatakan oleh Asmaul Husna. Sifat Allah yang ada hubungannya dengan sifat manusia. Sifat Allah yang tidak bisa ditiru, tidak diteladani manusia, Allah tidak akan mengatakan. Kan sampai mengatakan sesuatu yang kita tidak bisa mengejar kondisinya. Jadi sifat Allah yang diberikan itu dengan ukuran manusia. Asmaul Husna itu dengan ukuran manusia, dengan ukuran nuraninya, dengan ukuran akalnya. Bukan hanya itu, wah itu kan sifat Allah, kita tidak boleh. Tidak, justru dikatakan kita supaya seperti itu. Maka Rasulullah mengatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Akhlak Allah itu apa? Dua hal yang bertentangan ada di dalam diri, dan dia bisa meletakkan diri yang tidak bertentangan dengan kedua-duanya. Apa itu? Kita senantiasa berada dalam hukum dialogis. Kita harus senantiasa komunikatif, tidak menundukkan dan tidak ditundukkan. Di dalam komunikasi itu kita tidak ditundukkan teman dialog kita, dan teman dialog kita tidak kita tundukkan. Tetapi ada sesuatu baru-baru yang lahir. Sintesa. Ada baru yang lahir yang lebih tinggi, yang bukan dariku dan dari bukan dari orang lain, melainkan dari interaksi berkomunikasi itu lahirlah baru-baru, lahirlah hakikat baru. Dan demikian setiap pertemuan kita berhubungan dialogis, kita membuat serta sama terus menerus
lahirlah 1000 fajar keluar dari hubungan manusia dengan manusia yang lain, mukmin satu dengan mukmin lain. Itulah perbendaharaan Allah yang tidak berhingga. Tapi itu bisa stagnan dan kita tidak bisa melahirkan Allah di dunia ini karena komunikasi kita salah. Komunikasi kita itu ingin mendaulat, atau kita didaulat orang lain, ingin memaksa orang lain, atau kita dipaksa orang lain. Mana mungkin barang baru lahir. Maka kita tidak sanggup melahirkan Tuhan di maka bumi. Tuhan kita sembunyikan hanya sebagai kepercayaan. Tuhan tidak menjadi sesuatu yang bersifat syahad, ya, sesuatu yang nyata yang kita simpan di dalam satu dimensi kegaliban. Siapa yang melahirkan Tuhan kalau tidak orang yang tahu? Maka kewajiban kita orang-orang mukmin, orang Islam ini adalah orang bunting yang tidak pernah lahir. Orang Muslim, orang bunting yang tidak pernah bersalin. Percaya pada Allah, tapi di dalam tidak pernah dilahirkan. Tidak pernah. Hanya percaya saja, tapi tidak pernah bertindak, tidak pernah melahirkan Allah. Lahirkan dengan komunikasi. Kalau tidak bisa, jangan menjadi pihak yang mendaulat. Kalau tidak bisa, tidak sanggup saya. Kalau tidak bisa, jangan di pihak yang mendaulat, jangan di pihak yang memerintah. Lebih baik di pihak yang diperintah. Tapi kita harus ikhlas dan sabar. Nanti kita dapat makom yang lebih tinggi lagi. Makom itu adalah makom